Ada satu tradisi unik yang ada di Indonesia menjelang Hari Raya Idul Fitri, yaitu mudik. Kata mudik berasal dari bahasa Jawa, yaitu mulih delik, yang berarti pulang sebentar. Kebanyakan masyarakat mudik itu biasanya H-7 hingga H-2 sebelum Hari Raya. Tetapi kami mencoba untuk mudik H+9 setelah Hari Raya. Dan inilah cerita perjalanan mudik kami bersama keluarga. Tanggal 8 April kita mulai berkemas agar besok pagi tidak terburu-buru lagi. Tas demi tas kami susun dengan rapi agar tidak tercecer saat pintu bagasi belakang dibuka. Segala persiapan disiapkan. Mulai dari payung, plastik sampah, bantal, hingga cantolan untuk barang kami siapkan. Setelah dirasa komplit, jangan lupa untuk istirahat yang cukup agar besok pagi fresh kembali. Setengah 6 pagi kami riset trip A dan trip B agar kita tahu sejauh mana nanti kita berkendara. Tidak lupa kami sudah mengisi BBM di hari sebelumnya. Cek spion, tekanan ban, dan lain-lain. Sudah merasa baik, rem tangan mulai ditarik, dan bismillah kita berangkat. Jalanan pada saat itu masih relatif sepi. Matahari mulai terbit dari timur, menandakan orang-orang sudah dalam perjalanan menuju tempat kerjanya masing-masing. Ya, karena saat kami berangkat, sudah memasuki waktu kerja kembali setelah libur lebaran. Kami ambil cuti 3 hari untuk pulang kampung, dan alhamdulillah di-approve. Terima kasih bos. Pukul 6:10 kami mulai awali dengan memasuki gerbang tol Cempaka Putih. Tarif tol di sini dikenakan Rp11.000 untuk kendaraan golongan 1. Saat itu kondisi jalanan tidak terlalu padat, tapi tidak sepi juga. Jadi tetap hati-hati berkendaranya. Dan inilah indahnya matahari pagi. Berangkat disopiri oleh kakeknya anak-anak terlebih dahulu. Sementara aku duduk manis di belakang dengan santai sambil menikmati perjalanan. Tidak ada hal lebih indah selain menikmati terbitnya matahari di tengah perjalanan. Selama di mobil, kami saling bercerita dan tidak lupa sambil mengunyah beberapa cemilan yang kita bawa. Toilet. Hah? Iya. Biar nggak berhenti lagi. Mau makan nggak? Makan apaan? Iya mau, tapi makan KFC. KFC nggak ada lah. Kocak. Jam 7:10 kita berhenti di rest area KM 57. Di sini kami sempatkan untuk ke toilet dan sarapan terlebih dahulu. Karena saat berangkat, memang kita belum sarapan. Karena mengejar waktu agar tidak kena ganjil genap di jalan protokol Jakarta. Setelah dirasa cukup istirahat, kami akhirnya melanjutkan perjalanan kami yang masih belum ada setengah perjalanan. Masih ada ratusan kilometer lagi menanti di depan. Fokus menyetir menjadi kunci dalam keselamatan. Tak lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Hanya 10 menitan kita memasuki gerbang tol Cikampek Utama dari saat kita berangkat di rest area. Ini merupakan gerbang tol kedua kami setelah awal dari Cempaka Putih.
Tol Cikampek dikenakan tarif 27.000 untuk kendaraan golongan 1. Saat memasuki Tol Cipali, pemandangan sawah, gunung sudah mulai terlihat. Situasi di jalan tol juga tergolong sepi, dan beberapa melintas seperti bus dan kontainer, serta kondisi aspal jalannya pun tergolong masih mulus, tidak banyak tambalan. Bisa makan apa? Dia makan apa tuh? Enak gak? Mana coba lihat. Oh iya. Happy gak? Emang Eja kemana? Kampung ya? Belum sekolah emang? Cari nama Bu Ita nanti. Ya, izin ya. Ketika sudah memasuki daerah Brebes, entah mengapa kondisi aspal jalan seperti berbeda saat masih di Cipali. Di sini mulai terlihat banyak sekali tambalan dan ada beberapa lubang kecil di tengah atau di pinggir. Harus lebih ekstra hati-hati dalam memilih jalan. Pukul 10 kurang kita melipir sebentar ke rest area untuk sekedar buang air kecil dan meluruskan badan yang mulai berasa sedikit pegal. Terlihat kondisi di rest area saat itu tergolong masih sepi, sehingga kita bisa memilih parkir yang dekat dengan toilet. Oh iya, ada habis. Habis ngapain? Masa di tempat cewek? No. Sekitar 30 menit kami di rest area. Kemudian kita melanjutkan perjalanan kembali. Selama perjalanan tidak banyak dilakukan, hanya melihat pemandangan sekitar sambil sesekali memejamkan mata.
Pukul 12 siang kurang 15 menit, kami putuskan untuk berhenti sejenak di rest area KM 379A sambil menunggu azan zuhur sekaligus makan siang. Istirahat dulu. Istiqomah, istiqlal. Nggak mau. Ntar dulu. Setelah perjalanan kurang lebih 6 jam, akhirnya saya menggantikan posisi kemudi saat ini. Hanya beberapa menit dari rest area, kita sudah sampai di jembatan yang terkenal ini, Jembatan Kalikuto. Jembatan ini sering dijadikan sebagai ikon Trans Jawa. Mungkin dilihat dari bentuk desain jembatannya yang unik. Setengah 2 siang kami akhirnya sampai gerbang tol ketiga, yaitu Kali Kangkung. Tarif tol di sini lumayan mahal, dikenakan tarif 413.000 untuk kendaraan golongan 1. Saat memasuki wilayah Semarang, ini kondisi jalannya berubah drastis, di mana banyak tanjakan dan turunan yang lumayan menguras tenaga mobil. Harus pintar-pintar cari celah agar tidak diklakson mobil di belakang. Hanya sekitar kurang lebih 15 menit dari saat gerbang tol Kali Kangkung, kini kami tibalah di gerbang tol Banyumanik. Mama nggak tidur dong. Di sini kakeknya anak-anak meminta untuk membawa kembali kemudi. Tapi karena saya tidak mengantuk, jadi lanjut terus saja. Hehe. Oh iya, saat tap tadi kita dikenakan tarif 117.000 untuk kendaraan golongan 1. Di sini juga ditelepon dari orang kampung yang menanyakan posisi kami sudah sampai mana, sekaligus memberikan info di gerbang tol mana yang terdekat saat kita keluar nanti.
Solo. Pemandangan di sini sangat indah, banyak pepohonan. Jika posisi tidak berawan, mungkin kita disuguhkan pemandangan Gunung Merapi yang indah. Jam di dashcam menunjukkan pukul 16.16. Jadi saat keluar tol kita mampir untuk makan terlebih dahulu sebelum sampai ke rumah. Karena posisi baterai HP sudah lowbat, jadi kita rekam saat perjalanan mau ke rumah. Untuk detail pengeluaran tol dan bensin selama perjalanan dari Jakarta ke Klaten akan kita cantumkan di kolom deskripsi ya. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Next, liburan kemana lagi? Satu-satu lah kok, aja dua. Jalan terus.